Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang insya Allah memberikan manfaat dan juga inspirasi buat kalian semua. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Tempat sharing buat kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan seseorang yang mantap, seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi ya. Beliau bekerja di salah satu perusahaan dan perusahaan ini tuh bergerak di alat kesehatan ya. Nama beliau adalah Dani. Nah, kita panggil Mas Dani ya. Siap. Oke, Mas Dani gimana kabarnya Mas Dani? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh iya, fun fact ya. Jadi Mas Dani ini asli Garut ya Mas Dani ya. Iya benar. Asli Garut, terus beliaunya kita ketemu itu waktu ada di salah satu komunitas ya Mas Dani ya. Iya. Komunitas di Surabaya. Oke, Mas Dani bisa ada perkenalan singkat buat nyapa viewers di sini. Oke, mungkin sebelumnya kayaknya nggak pede sih karena I'm not expert. Bukan yang expert di bidang, tapi ya kita ngobrol-ngobrol, semoga bisa mendapatkan hikmah lah ya. Siap. Atau pelajaran sedikit. Jadi saya Dani, sebenarnya asalnya dari Garut, Jawa Barat. Jadi singkat cerita, dulu sempat kuliah plus kerja di Surabaya, terus join di salah satu komunitas Islam ya di Surabaya, kemudian kenal nih Mas Rifan. Gitu. Siap. Ya, itu dulu mungkin dari saya. Gitu. Siap. Ngomong-ngomong flashback ya sedikit ya. Berarti dulu waktu kita satu komunitas tuh Mas Dani masih kuliah ya Mas Dani ya. Benar. Dan apakah waktu itu sudah kerja di tempat tersebut Mas Dani? Iya udah. Ya memang kerja plus sambil kuliah gitu. Dan pada waktu itu posisi Mas Dani bukan yang sekarang ya, sudah beda ya sekarang. Sudah beda. Nah, menarik nih teman-teman karena Mas Dani sekarang itu selain kalau posisi yang dulu itu masih di itu nggak sih, masih dipegang nggak sih sampai sekarang? Udah enggak sih. Udah nggak. Udah enggak. Sekarang lebih ke mana? Sebetulnya yang main jobnya itu ada di sebutannya spesialis produk ya. Oh, spesialis. Jadi, salah satu spesialis produk dalam apes alat kesehatan. Oke. Gitu. Tapi kebetulan ada membantu gitu ya dari salah satu divisi lain yaitu HR training dan HR recruitment gitu. Jadi bantu sedikit lah. Jadi tapi basically saya tidak ada basic untuk ilmu HR-nya sebetulnya. Tapi lambat laun bisa learning by doing gitu. Jadi bisa justru ketika mulai jadi HR, mulai belajar gitu ya. Ketika interview, mulai belajar tentang interview gitu sebetulnya. Jadi belajar dari pengalaman sih. Berarti ini lebih ke product knowledge gitu ya? Ya sebetulnya Sebenarnya gitu jobnya ya? dari situ. Iya. Sip. Terus kok dipercaya sebagai HR tuh ceritanya gimana? Ya mungkin pertama berangkat dari experience yang lebih dari 10 tahun di perusahaan ini sebetulnya. Mungkin dari perusahaan sudah melihat biasanya mungkin yang sudah mengenal lebih dalam tentang perusahaan ini dianggap mampu atau sedikit lebih lama lah, jadi dikasih kesempatan untuk bantu rekrutmen awalnya seperti itu. Wah, luar biasa. Oh ya, BTW teman-teman, kita ini ada agak jarak ya, jadi kita tetap mematuhi protokol meskipun kita nggak pakai masker, dan alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali ya. Kalau Mas Dani Baru sekali. Oh, baru sekali. Ya. Nah, menarik nih sebenarnya teman-teman ini kan banyak yang lagi galau, terutama masa-masa pandemi gini kan nyari kerja itu susahnya minta ampun ya Mas Dani ya. Dan tentu saja teman-teman itu pengen dapat ilmu bekal ketika mereka ada di posisi, maksudnya tahap rekrutmen. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan kayak gitu? Kalau di perusahaan Mas Dani sendiri tuh tahapannya tuh sistemnya kayak gimana rekrutmen di sana? Saya kurang tahu misalkan apakah tahapnya itu sama dengan company lain atau tidak. Jadi saya sedikit experience dari ini ya, cerita sedikit dari apa yang saya alami aja ya. Jadi sebetulnya kalau di company saya itu ada pertama yaitu biasanya interview dulu ya. Jadi seperti interview dasar, dimulai dari perkenalan, kayak ditanya kekurangan kelebihan dan sebagainya. Itu basic banget lah, informasi dasar ya gitu, untuk mengetahui sejauh mana minat bidang pekerjaannya, motivasi willing to learn-nya, keinginan untuk belajar gitu ya. Lebih ke situ sih. Kalau misalkan tahap 1 lulus gitu ya, itu tahap 1 itu tadi dari administrasi dengan
interview dasar gitu ya. Jika lulus maka ada disebut dengan initial assessment gitu ya. Jadi kalau assessment itu lebih kepada kepribadian spesifik yang dibutuhkan. Tapi itu dalam selama pandemi ini itu by online, jadi mengisi Google semacam Google Form gitu. Jadi nanti disuruh mengisi. Jika itu lolos, misalkan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, maka ke tahap berikutnya yaitu interview user. Oh gitu. Betul. Jadi berarti 3 tahap setelah interview user, dari situlah barulah ada offering gitu ya. Kalau seandainya diterima. Oke, memang berarti cukup menarik sebenarnya Mas Yani. Karena yang saya tahu biasanya kan biasanya tahap-tahapan itu lebih ke administrasi dulu kayak gitu ya. Tapi administrasi ada ya sebenarnya? Iya, berbarengan sama. Jadi disebut walk interview itu jadi ngasih administrasi plus interview dasar gitu. Oh gitu. Berarti cukup menarik sih. Soalnya interview itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu bagian paling akhir, ya, bukan bagian paling awal. Tapi ini kalau di perusahaan dulu istilahnya. Jadi Mas Dani itu lebih ke apa ya? Emotional bonding, biar tahu maksudnya appearance-nya kayak gimana, biar tahu orangnya kayak secara langsung kayak gimana, itu berarti interviewnya ditaruh di awal kayak gitu ya. Jadi biasanya untuk di company kita ini di setiap cabang memiliki salah satu agentnya yang sama seperti saya, yang dianggap tahu untuk apa ya, untuk yang mengerti culture-nya. Seperti di Surabaya karena saya waktu itu lebih dari 5 tahun. Nanti ada agent yang lain seperti di Bandung karena dia sudah experience lebih lama di Bandung, Padang, Medan, atau di Jakarta. Oke. Jadi yang dibutuhkan secara operasional dulu sebelum ke user. Mantap. Gini Mas, teman-teman tuh kadang suka bingung, maksudnya kira-kira yang ditanyakan nanti waktu interview itu apa ya, kayak gitu-gitu. Nah, Mas Dani bisa ngasih clue-clue nggak, maksudnya kira-kira ketika teman-teman ini menghadapi interview session itu mereka akan ditanyain apa aja biasanya? Oke, jadi kebetulan saya bantunya di interview dasar ya, jadi yang pertama ya. Jadi sebetulnya mungkin kalau punya modal bahasa Inggris itu bagus banget gitu ya. Jadi misalkan dimulai dari introduce yourself itu ya, kalau bisa sepanjang mungkin gitu ya. Sehingga si interviewer itu bakalan bingung mau nanya apa gitu. Jadi dimulai dari memperkenalkan diri dari background pendidikan, boleh family yang bisa di-share gitu ya. Experience, prestasi, pengalaman organisasi, kelemahan, kelebihan, kalau bisa selengkap-lengkapnya. Sehingga nanti pada saat interviewer mau nanya itu semuanya sudah kamu jelasin gitu di awal. Itu malah bagus banget. Wah, ini udah siap gitu. Dibanding hanya nama saya Dani dari Garut hanya gitu doang, tidak memberikan informasi apapun, akhirnya nanti malah dicecer pertanyaan kan. Gitu. Berarti ini interview dasar itu lebih untuk mengenal kepribadian. Oh gitu ya. Berarti nggak ada pertanyaan-pertanyaan spesifik gitu ya? Tidak ada yang lebih mendalam kan, itu di user gitu. Tidak ada yang teknis banget, tapi biasanya ditanya company profile dari perusahaan ini apa yang kita jadi. Ya itu sebetulnya salah satu tips ketika kita mau bekerja di satu tempat, kalau bisa kita googling dulu tuh. Itu perusahaannya seperti apa, culture company-nya tuh seperti apa gitu, apa yang termasuk kekeluargaan kah, apa termasuk yang individual dan sebagainya, dipelajarin dulu supaya nanti pada saat itu udah nyambung ngobrol sama interviewernya. Siap. Oke, berarti ini teman-teman karena Mas Dani ini mulai interviewnya itu memang di penyaringan awal ya. Jadi memang untuk pertanyaan aneh-aneh itu Mas Dani tidak ada istilahnya list baku untuk pertanyaan. Jadi hanya untuk secara pribadi aja mengenal si interviewee atau orang yang telah melakukan pekerjaan tersebut gitu. Ada sih, apakah dari Mas Dani itu ada nggak sih hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan dan seharusnya diucapkan kayak gitu? Sebetulnya dibilang seberapa penting mungkin ya awalnya dengan interview dasar ini bisa jadi penentu lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Jadi kalau misalkan dari sayanya udah nggak lolos, udah pasti gitu kan. Jadi kalau misalkan ada, setiap orang tuh harus punya citra diri ya. Sama ketika kita di sosial media, misalkan kalau di Instagram, kalau bisa yang prestasi gitu yang kita post gitu kan. Begitupun ketika interview. Jadi jangan sampai ketika ditanya hobinya tidur gitu. Kalau bisa ya mungkin nggak hobi banget tapi suka kan baca buku misalkan, walaupun itu membaca koran ataupun hobi membaca itu udah bagus. Jadi harus yang relate ketika bekerja sama orang tuh akan memberikan manfaat. Kalau misalkan hobinya tidur, ya pasti langsung di delete gitu ya. Terus
Sempet sih ada experience yang lucu gitu. Jadi ketika dia ditanya kekurangannya apa, kekurangannya tidur larut malam. Oke. Nah, itu kekurangannya. Kelebihannya apa? Hobinya suka jalan-jalan. Jadi itu hal-hal yang gak relate banget kan gitu ya. Jadi apa ya? Jadi sekeluarnya kata-kata. Tapi kalau bisa sebelum kita ketemu sama interviewer itu, kalau bisa teman-teman nanti di skip dulu di rumah, latihan dulu. Apalagi zaman sosial media sekarang kan banyak banget tuh contoh-contoh video, bahkan ada aplikasi untuk interview gitu ya, bisa dibaca-baca nanti bisa supaya lebih lancar pada saat interview. Oh, siap. Jadi ngelanjutin nih Mas Dani, kira-kira apalagi nih kalau para interviewee atau orang-orang yang mau interview nih yang harus disampaikan dan enggak nih, selain yang tadi tuh maksudnya kayak hobi tidur dan lain-lain atau tidur larut malam gitu. Iya, saya pernah dapat salah satu pelatihan ya untuk interview, jadi ada hal-hal yang perlu disampaikan dan yang tidak ya. Iya. Jadi mau nggak mau seperti dalam tanda kutip sales menjual diri gitu, tapi menjual segala kelebihan yang kita punya. Seperti misalkan kalau teman-teman mahir dalam komputer, di situ teman-teman sampaikan. Punya ilmu public speaking, di situ sampaikan. Tidak ada experience di organisasi, tapi teman-teman suka membantu, misalkan gitu ya, suka membantu banyak orang gitu kan. Punya hobi misalkan untuk aktif di organisasi yang untuk pernah memimpin salah satu organisasi, itu masukin semua. Itu bagus banget, pokoknya jual kemampuan, jual diri artinya jual kemampuan yang teman-teman punya. Pokoknya sepencitraan mungkin it's okay lah gitu ya. Jadi jual diri yang positif gitu ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kurang seperti sometimes saya juga main games, tapi kayaknya tidak perlu kita sampaikan kalau kita itu gamers, itu nggak perlu. Terus hobi yang tidak ada manfaatnya seperti tidur gitu ya, atau nonton drakor berkepanjangan, itu hal-hal yang nggak perlu gitu ya. Atau misalkan kamu hobinya apa? Aku hobinya menghibur orang, itu juga nggak perlu gitu. Tapi seandainya pekerjaannya relate sama itu mungkin it's okay ya. Kayak maksudnya kita masuk ke perusahaan yang maksudnya biasanya komedi atau terkait sama drama yang harus kita pengetahuan dramanya kita harus banyak kayak gitu mungkin. Tapi untuk secara umum hal-hal yang kayak gitu tadi disampaikan oleh Mas Dani jangan sampai diungkapkan atau disampaikan waktu interview gitu ya. Terus terkait pengalaman-pengalaman menarik nih Mas Dani. Selama menginterview teman-teman ini pasti kan karakternya kan macam-macam nih. Ada nggak maksudnya pengalaman menarik ketika menginterview orang? Banyak sih sebetulnya. Ada itu tadi yang ketika ditanya kelebihan, dia hobinya tidur gitu ya. Kelebihannya kelebihan banyak tidur gitu. Ada yang kelebihan sampai ada perempuan gitu ya. Kelebihannya apa? Kelebihan berat badan. Itu nggak harus diungkapkan hal yang kayak gitu. Mas Dani ketawa nggak kayak gitu? Atau nahan ketawa? Nahan ketawa pasti. Kelebihan berat badan. Atau ada juga yang ketika silakan memperkenalkan diri. Kan sebelum masuk mereka ngisi form kan ya. Form sebelum interview itu. Ya udah Pak, kan sudah nulis, silakan baca. Oh my god. Jangan sampai kayak gitu. Jadi disuruh baca. Disuruh baca itu, silakan baca. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oh my god. Ya ada sih hal-hal yang lucu aja. Saya pikir mungkin hampir semua juga pasti ngalamin lah hal-hal yang lucu. Oke. Ada lagi kira-kira masih pengalaman lucu banget gitu? So far itu kali. Seperti itu ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan pamungkas kita nih buat teman-teman. Nah, tips buat teman-teman yang ketika menghadapi interview session atau tips buat teman-teman yang ingin ngelamar kerja nih, kira-kira dari Mas Dani itu apa sebagai praktisi? Oke, mungkin tips pertama harus prepare ya. Jadi kalau misalkan teman-teman well prepare, pasti hasilnya itu akan baik. Jadi ketika mau interview dimanapun harus bayangkan itu adalah interview yang terakhir. Misalkan walaupun itu pertama, itu yang terakhir, berarti do your best kan gitu ya. Semua harus benar-benar terplanning, akan ngomong apa. Terus kemudian yang kedua harus jadi yang unik dalam membuat CV. Ya, misalkan memberikan warna yang baik gitu kan. Yang lain pakai kertas biasa, ternyata ini pakai kertas undangan. Undangan? Ya ada salah satu. Karena ini salah satu nilai estetika dari kita, itu yang kreatif. Jadi bukan hanya masalah editing,
tapi dalam pemilihan kertas sampai tulisan kayak gitu. Wow, ya. BTW terkait yang itu tadi nih, saya juga pernah dapat pengalaman nih. Jadi waktu ada di salah satu perusahaan gitu, memang unik-unik banget. Tapi memang yang dibutuhkan posisinya memang yang unik gitu ya. Jadi dia itu membuat CV itu dari kaos. Jadi kaos dikasih sablon dengan nama, gambar dia, terus ekspertisnya dia apa kayak gitu. Terus ada juga yang buat kayak ada semacam kertas tebel, kertas karton kayak gitu. Terus jadi tebel banget. Jadi ketika ada tumpukan-tumpukan seperti itu pasti mata orang yang mau interview atau orang-orang yang menerima CV itu pasti langsung tertuju ke situ kan ya. Jadi kayak maksudnya ngasih kaos nih, waduh kok kaos ya? Belum pernah nih ada yang ngasih CV dengan bentuk kaos kayak gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau misalkan seperti contoh di dunia hiburan, saya menganalogikan biasanya kalau misalkan mau jadi artis ya kan, kalau nggak cantik harus cantik sekalian gitu. Jadi jangan cantik yang nanggung misalnya. Terus kalau misalkan mau lucu, ya katakanlah sebutlah Sule, harus total banget, harus sampai kayak Sule. Kalau penyanyi, misalnya jangan nanggung, harus kayak Mas Monica sekalian misalkan, supaya mudah diingat gitu ya. Contoh kalau misalkan di akuarium itu banyak ikan gitu ya, kalau misalkan semuanya hitam-hitam, ada yang merah sendiri gitu, kita kira-kira Mas Rion bakal fokus ke yang mana? Pasti yang berbeda ya. Nah, harus jadi yang berbeda ya. Jadi salah satu tips untuk dasar itu sebetulnya tadi prepare harus menjadi yang unik gitu kan. Oke. Itu untuk yang maksudnya untuk dasar ya. Terus untuk selain itu tips-tips lain buat teman-teman? Yang tips berikutnya pasti harus mempelajari dulu yang tadi di awalnya, harus mempelajari kita ini harus tahu perusahaan ini di bidang apa. Ya kan, di bidang apa, terus posisi, jangan sampai ketika nulis posisi teman-teman tidak mengisi posisinya apa. Ya, jadi ketika job base-nya apa, teman-teman harus pelajari semua. Beneran harus ready pada saat nanti bicara di depan interview. Oh, siap. Itu terus ada lagi selain prepare untuk maksudnya dari awal terkait CV dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kan prepare terkait kita ya, diri kita ya sebelum menghadapi interview gitu. Ya. Terus untuk yang mungkin ada lagi? Mungkin ada dua lagi. Jadi pertama secara look, jadi tidak harus cantik atau ganteng, tapi ketika teman-teman berpakaian rapi, ya kan, rambutnya rapi, pakaiannya rapi, itu salah satu penilaian juga bahwa teman-teman itu niat. Tapi kalau sudah datangnya sandalan atau baju seadanya, itu sudah dari awal tuh udah malas untuk nanya-nanya kan gitu kan. Itu harus diketahui juga. Dan yang terakhir masalah waktu. Jadi harus se-on time mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal jam 9, kalau bisa 30 menit sebelum sudah ada. Paling lama 15 menit. Jangan sampai ketika dipanggil gilirannya tidak ada gitu ya. Siap. Karena bisa jadi teman-teman ini bersaing sama orang-orang gitu kan, ternyata dipilihnya hanya 5, dan teman-teman yang sudah menyisihkan banyak orang ternyata teman-teman yang jadi first impression itu penting banget. Siap. Jadi itu tadi ada 4 tips ya yang dikasih oleh Mas Dani. Yang pertama harus mempersiapkan dengan baik itu dari CV kayak gitu. Terus yang kedua adalah tentang kita harus memperkaya pengetahuan kita tentang perusahaan yang akan kita tuju kayak gitu. Terus yang ketiga tadi harus rapi. Jadi ketika kita ingin menghadapi interview, jadi nggak peduli itu ganteng atau cantik, yang penting itu kita rapi dan good looking, tapi good looking yang dari inner gitu ya Mas Andi ya. Harus maksudnya ada attitude-nya kayak gimana dan lain sebagainya. Terus yang keempat tadi in time. Nah, jadi kalau bisa sebelum perusahaan dibuka itu dia sudah ada gitu ya Mas Andi. Ya, lebih awal gitu ya, datang lebih awal. Saya rasa itu dulu Mas Andi. Terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga bermanfaat dan kita doakan juga untuk Mas Dani agar sehat selalu. Amin. Dan juga teman-teman semuanya juga semoga senantiasa dalam lindungan, kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita tutup dulu untuk sharing session untuk konten kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita.